Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan membahas form pada Excel ya. Nah, jadi di dalam Excel itu kita bisa membuat sebuah aplikasi sederhana ya. Dari tabel yang kita punya itu, jadi kita bisa menginputnya lebih mudah. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Ini kita ganti dulu judul sheet-nya, tutorial form. Oke. Nah, di sini saya contohkan kita punya sebuah tabel, misalkan tabel customer ya di Excel. Nah, ini di sini ada ID, ada nama, terus alamat misalkan ya. Terus status. Nah, contohnya kayak gini lah ya. Nah, dari tabel ini waktu kita mau mempergunakan form, ini kita ubah dulu ini ke dalam format tabel ya. Nah, caranya di sini kita akan insert ya. Nah, di sini ada tabel. Maka dari yang kita akan pilih dulu tabelnya ya. Misalkan ini kita drag. Nah, terus di sini ada ke main menu insert, terus di sini dari kelompok ribbonnya tables itu ada yang namanya tabel ya. Nah, tabel ini kita klik, kalau kita klik ya. Nah, di sini dia akan meng-create sebuah table. Nah, di sini tabel yang akan kita create ini akan kita checklist my table has headers ya. Jadi ibaratnya si tabel yang kita punya ini itu punya headernya. Nah, headernya itu yang paling atas ini ya. Ada ID, nama, alamat, status. Nah, terus kita oke, maka dia akan bentuknya berubah seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan sebuah formnya itu ya, kita bisa di samping sini. Oh ya, sebelumnya di sini waktu kita sudah membuatnya dalam bentuk format tabel ya, maka di sini tabelnya bisa kita ubah nama tabelnya ya. Misalkan di sini kita ganti jadi nama customer ya. Tabel custom ya, customer. Nah, jadi setiap kita klik di tabel ini, maka dia tabel name-nya akan terlihat di sini. Nah, di sini waktu kita mau mempergunakan form-nya ini, ya, itu bisa beberapa cara ya. Yang pertama di sini kita pakai yang simbol gambar lampu seperti ini. Ini kita klik ya. Nah, di sini kita ketik saja ini karena saya sudah pernah gunakan ya formnya, maka dia akan ada di use action yang sudah pernah digunakan. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada di sini bisa langsung diketikkan ya seperti biasa form. Nah, terus kita pilih yang ini. Nah, terus cara kedua itu bisa juga dengan kita mengklik di atas ini ya. Nah, di sini di atas ini ya, itu ada yang namanya Customer Quick Access Toolbar. Nah, ini kalau kita klik ya, di sini dia akan menampilkan menu drop down ya. Nah, ini kita pilih yang More Comments ya. More Comments ini ya kita klik, maka dia akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, di sini kita pilih yang di sininya ini kita ganti sebagai all comments ya. Jadi yang tadinya popular comment kita ganti jadi all comment. Nah, terus kita cari di sini ada yang namanya form. Ya, kita abjad F, kita cari ini. Nah, ini di bawah sini form. Nah, ini kita klik ya. Ini kita sudah klik formnya, terus kita add ya. Nah, maka dia akan dimasukkan ke sini. Nah, ini kita oke. Nah, ini kita lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini akan ada tambahan tombol ya.
Nah, ini adalah form. Jadi bisa dari sini teman-teman pakainya. Nah, cara pakainya gampang sekali. Ini kita klik ya di salah satu ini selnya, terus kita klik formnya ini. Nah, ini kita tinggal klik, maka di sini form ini dia akan keluar ya. Nah, cara penggunaannya di sini teman-teman bisa lihat ya, ada ID, nama, alamat, status. Jadi dia headernya itu mengikuti yang di atas ini. Nah, di sini cara memasukkannya gampang ya. Kita tinggal masukkan saja, misalkan ID 1, terus namanya Budi misalkan ya. Terus alamatnya Jakarta, terus statusnya aktif misalkan ya. Nah, ini kalau sudah kita isi, kita tinggal enter, maka dia otomatis masuk ke sini ya. Terus kalau kita mau input lagi yang lain ya, misalkan nomor 2 ya. Terus misalkan namanya Ani ya, alamatnya Bandung misalkan. Terus statusnya non eh, aktif ya. Nah, ini kita enter lagi. Nah, jadi setiap kita input di sini dia akan langsung otomatis masuk di sini. Nah, terus di sini bisa juga kita pakai new ya. Jadi misalkan kalau tidak pakai enter ya, misalkan ini nomor 3 namanya Joko misalkan ya. Joko dia sama tinggal di Bandung juga, tapi dia statusnya misalkan aktif. Nah, ini kita klik di sini new. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, terus di sini waktu kita sudah menginput dari form tersebut ya. Nah, ini bisa kita lihat dari tanda panah yang di sini ya. Ini karena kosong yang terakhir ya yang mau kita isi lagi. Nah, di atasnya ini kita bisa lihat secara terurut ya. Dari nomor 1 Budi Jakarta aktif, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi sebanyak yang kita punya datanya itu dia akan bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau delete ya, kita delete ya udah. Misalkan yang ketiga ini kita delete ya. Nah, jadi dia menunjukkan display record will be permanently deleted. Jadi dia akan secara permanen dihapus. Nah, ini kita oke. Kalau mau kita hapus maka dia akan ikut terhapus. Nah, kemudian di sini ada beberapa lagi ya restore ini kalau misalkan kita di kedua ya. Nah, ini jadi dia kalau misalkan kita yang nonaktifnya ini kita hapus nih ya. Kita kita hapus statusnya. Nah, ini kita bisa restore. Maka dia akan kembali lagi seperti semula. Nah, terus untuk file-nya ini itu sama seperti kita ke atas ke bawah seperti ini ya. Nah, ini supaya lebih banyak kita tambahkan lagi ya. Sorry, nomor 3 Joko kata aktif Doni misalkan Bogor statusnya non aktif. Nah, misalkan kita ada 4 data ya seperti ini. Oh ya, satu lagi ya, kita misalkan coba masukkan dengan nama yang sama misalkan ya. Jadi misalkan kelima ini ada yang namanya Budi lagi. Nah, terus alamatnya di Jogja. Statusnya non aktif ya. Nah, di sini waktu kita pakai find preview ya, itu dia akan ke atas naik. Nah, tapi kalau find next itu yang ke bawahnya. Nah, ya, karena sampai 5 tadi jadi dia akan berhenti di 5. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya kriteria. Nah, kriteria ini kalau kita tombolnya kita klik, maka dia akan meminta kriteria. Ini
Kalau kita balik lagi ke form, dia akan berubah lagi. Nah, jadi kriteria itu dia apa namanya, waktu kita mau mempergunakan kriteria, maka di sininya akan berubah kriteria. Nah, kriteria ini kita untuk mencari data. Misalkan kita ada banyak banget datanya. Nah, dari sini kita bisa pilih misalkan ID dengan data ketiga misalkan. Nah, ini dari kriteria ini yang ID-nya ketiga kita bisa langsung lihat pakai find brief ya. Find brief. Nah, ini. Nah, ini ya. Maka dia akan hanya mencari yang ketiga. Nah, ini waktu kita ganti-ganti dia tidak akan berubah karena tadi kita kriterianya yang ketiga ya. Nah, di sini kalau kita klik lagi maka dia akan balik lagi ke kriterianya. Nah, jadi kriteria itu untuk mencari data dengan pasti ya. Misalkan kita tahu ID-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita punya datanya lebih dari satu, misalkan yang tadi sengaja saya tambahkan namanya misalkan. Jadi ada Budi ya. Nah, ini kalau kita cari ya dari kriteria yang namanya Budi, maka dia hanya menampilkan yang namanya Budi. Nah, kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua namanya Budi, itu nomor 1 dengan 5. Jadi waktu kita pilih itu cuma ada dua nih. Ada nomor 1 sama nomor 5. Oke, nah jadi itu penggunaan formnya ya. Nah ini tutorial form ini dia mengikuti dari nama sheet-nya ya. Jadi kalau kita rubah maka dia di atas ini namanya berubah. Oke, itu aja tutorial kali ini ya. Untuk tutorial penggunaan form ya, di mana form ini kita dengan mudah bisa menginput data di Excel ini ya, lebih lebih mudah seperti kita mempergunakan aplikasi. Jadi waktu kalian mempergunakan Excel ini bisa lebih mudah ya, lebih efisien. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video tutorial ini dari awal sampai akhir ya. Jika kalian merasa video tutorial ini berguna, silahkan like dan share. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari ragam tutorial. Untuk yang mau bertanya atau memberikan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.